Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Islam itu dari banyak pemaparan yang Ustadz paparkan tadi, itu Islam menekankan pencegahan yang banyak. Jadi pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau kejahatan, baik kejahatan seksual maupun kejahatan yang lainnya. Jadi itu. Tapi saya juga apresiasi terhadap istilah-istilah yang ada di dalam kamus Islam. Itu selalu kasar bahasanya terhadap kosakata yang digunakan. Jadi tapi dalam fenomena sekarang itu ada pengkaburan nilai. Misalnya satu contoh, kalau dulu orang berbuat makar keluarga itu dikatakan atau zina, dikatakan lonte, dikatakan lonte ya dulu waktu saya kecil. Jadi anggapan saya itu lonte itu sesuatu yang sangat kotor. Ya, lonte atau umpruk misalnya atau yang lain. Jadi dalam kosakata Jawa juga meniru kosakata Islam. Tapi dalam era sekarang ada pengkaburan, misalnya selingkuh. Misalnya wanita idaman lain ada pengabaran. Nah, bagaimana kira-kira Ustadz memandang hal ini secara sosiologis karena faktor kejahatan itu selalu bertumbuh pada N dan K. Jadi ada niat dan ada kesempatan. Niat ada tapi kesempatan tidak ada, itu bisa dibikin kesempatan. Ataupun kesempatan ada tapi niat tidak ada juga tidak. Nah, Islam selalu mengandalkan pencegahan. Jadi misalnya orang kalau mau berzina jangan dekat-dekat dengan zina misalnya, atau lewat di tempat-tempat. Nah, bagaimana pandangan Ustadz terhadap fenomena hari ini yang selalu memandang pengkaburan nilai-nilai? Saya sangat sepakat dengan orang-orang dulu. Jadi saya kecil itu memandang ada orang dikatakan lonte itu buat saya sangat kotor sekali. Ya terima kasih Ustadz. Jadi syariat itu punya satu tujuan yang nanti tujuannya itu adalah satu daroe ya, atau satu dariah, menutup pintu-pintu keburukan. Jadi agar supaya seorang itu tidak jatuh kepada perzinaan, ya, maka Islam melarang ini dan melarang itu. Melarang seorang istri bersolek di hadapan laki-laki yang lain. Boleh bersolek tapi di hadapan suami. Ipar agar supaya hati-hati, dan ipar adalah juga termasuk ajnabiyah orang lain. Kemudian Islam melarang wanita untuk memakai parfum. Semua larangan-larangan itu adalah mengarah kepada sesuatu hal yang menutup pintu-pintu kejahatan, yang kejahatannya itu masuk pada yaitu dosa-dosa besar. Yang dosa-dosa besar itu hukuman di dunianya juga berat, hukuman di akhiratnya juga berat. Dan dosa-dosa besar itu kerusakannya di masyarakat atau dampaknya itu juga sangat besar pula negatifnya. Kemudian ya
bahasa-bahasa, istilah-istilah perzinaan kemudian dibahasakan dengan perselingkuhan, itu memang bahasa-bahasa yang halus. Tetapi dengan halus itu kurang menusuk hati. Kalau zaman dulu istilah perselingkuhan, perzinaan itu dengan istilah yang kasar, istilahnya pakai istilah lontre, pakai istilah apa itu uprok, ya, ada istilah, ya, istilah apa lagi yang kasar itu nih, orang itu kalau dengar itu menjijikkan, ya, menjijikkan gitu. Situ itu kayak tertampar gitu, ya, kayak membuat suatu hal yang jera gitu, ya. Ya, mesti nek disebut dengan kata-kata yang itu tadi, istilah yang kuasar itu langsung ada respon naudzubillah min dzalik gitu. Karena bahasanya halus, gak kroso, tak terasa. Ya, gitu. Ya, monggo silahkan dalam hal ini kalau itu manfaat, ya tak mengapa. Tetapi itu terjemahan. Tetapi kalau Al-Qur'an dan hadis selalu membicarakan bahasa-bahasa itu dengan bahasa yang standar, bahasa yang halus, ya, bahasa yang halus. Jadi kadang-kadang berbuat intim itu aja dibahasakan dengan apa namanya, ayat tamasa, bersentuh-sentuhan satu sama lainnya. Padahal itu maksudnya adalah, ya, itu kan gitu, ya. Top bahasa itu kadang dikiaskan apa namanya dengan apa namanya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun fa'tu harthakum, ya, annasitum, dengan bahasa-bahasa yang sangat indah, ya. Tapi kalau mau menerjemahkan dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh orang banyak, meskipun itu agak kasar, ya monggo. Dalam hal ini sah-sah saja. Ketika mau menggunakan halus kok belum bisa dipahami dan belum bisa menusuk hati, ya, belum ada respon, maka silahkan dibahasakan dengan bahasa yang agak kasar dan populer. Itu monggo-monggo nggak apa-apa. Maka dalam hal ini tergantung daripada psikologi masyarakat. Karena itu khotibun nas ala qadri ukulihim. Berbicaralah dengan manusia menurut kadar yang dipahami oleh mereka. Kalau memang yang dikehendaki oleh orang banyak itu adalah bahasa yang apa itu namanya, bahasa halus, monggo. Kalau yang dikehendaki oleh orang itu bahasa yang kasar, ya monggo. Khotibunas ala qadri ukulihim. Itu hanya sifatnya adalah apa namanya, metode, uslub, metode cara. Nah, metode cara ini selama itu tidak melanggar syar'i, jalan aja, ndak mengapa. Silahkan, sah-sah saja, bisa-bisa saja itu.